Malam itu bumi bergetar oleh sebuah keputusan besar. Dari padang luas bersalju di Rusia, sebuah pangkalan militer rahasia mendadak hidup. Lampu sorot menyala, alarm berbunyi, dan puluhan kendaraan tempur mengitari area peluncuran. Para perwira tinggi berdiri tegak di ruang kendali bawah tanah. Mata mereka terpaku pada layar besar yang memancarkan hitungan mundur. 10, 9, 8. Suara tegas itu bergema diiringi napas tertahan seluruh kru. Rudal pemusnah raksasa yang selama ini hanya menjadi desas-desus, kini benar-benar dipersiapkan untuk dilepas ke langit. Ukurannya menjulang dengan bobot ribuan ton, rudal itu digadang sebagai senjata penghancur negara. Bukan hanya kota. Ketika hitungan mencapai 0, suara gemuruh mengguncang bumi. Api menyembur dari dasar silo, menjalar seperti naga yang bangun dari tidurnya. Rudal itu terangkat perlahan, lalu melesat dengan kecepatan luar biasa menembus awan malam. Seluruh langit bercahaya merah. Seakan-akan fajar datang terlalu cepat. Getaran peluncuran terasa hingga puluhan kilometer. Tanah bergetar, kaca-kaca rumah retak, bahkan kamera satelit yang mengorbit di luar angkasa menangkap cahaya terang tak biasa dari wilayah Rusia. Dunia pun tercengang. Kabar ini menyebar cepat. Media internasional menghentikan siaran reguler mereka. Breaking news bertubi-tubi bermunculan. Rusia luncurkan rudal pemusnah raksasa. Para analis militer terenyak. Selama ini mereka hanya menduga senjata ini ada, tapi tak pernah melihat wujudnya. Kini dunia menyaksikan langsung malam yang tenang berubah menjadi detik-detik menegangkan yang akan tercatat sebagai salah satu peristiwa militer terbesar dalam sejarah modern. Sementara itu di Israel, suasana berubah drastis. Sirene meraung keras di Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem. Tentara Israel berhamburan ke pos masing-masing. Radar peringatan dini mendeteksi objek asing dengan kecepatan hipersonik datang dari arah utara. Di ruang komando militer Israel, layar-layar besar menampilkan grafik yang mengerikan. Titik merah besar melaju cepat menuju wilayah udara mereka. Para komandan berteriak, "Irom, aktifkan segera, persiapkan semua rudal pencegat. Iron Dome, perisai kebanggaan Israel, dikerahkan penuh. Ratusan rudal pertahanan ditembakkan. Langit dipenuhi kilatan cahaya. Tapi ada yang aneh. Setiap kali rudal pencegat diluncurkan, ia meleset jauh dari target. Beberapa bahkan jatuh sebelum mencapai ketinggian optimal. Kebingungan melanda. Ada gangguan. Sistem kita buta," teriak seorang teknisi. Laporan cepat masuk. Rusia meluncurkan jamming elektronik masif dari satelit yang sudah mengorbit jauh hari sebelumnya. Seluruh radar Israel terganggu. Komunikasi militer kacau. Sistem pertahanan mereka praktis lumpuh. Para perwira hanya bisa menatap layar dengan wajah pucat. Mereka sadar tidak ada satupun rudal pencegat yang bisa menghentikan monster besi yang kini meluncur bebas menuju jantung Israel. Beberapa menit kemudian, dunia menyaksikan apa yang disebut para saksi sebagai hari kiamat di Timur Tengah. Rudal pemusnah raksasa itu menghantam Tel Aviv dengan kekuatan yang tak pernah dibayangkan. Ledakan pertama menggelegar, disusul cahaya putih, menyilaukan yang menelan seluruh kota. Gelombang kejutnya merobohkan gedung-gedung pencakar langit. Jembatan hancur, jalan raya terbelah. Api menjulang tinggi, asap hitam pekat menutup langit membuat siang berubah menjadi malam. Udara dipenuhi debu dan suara teriakan manusia yang berlarian tanpa arah. Ledakan kedua menghantam pangkalan militer di gurun Negev. Ratusan tank Merkava terbakar. Gudang senjata meledak beruntun meninggalkan kawah besar yang menganga di tengah tanah gersang. Haifa, kota pelabuhan strategis, juga luluh lantak. Kapal perang Israel yang bersandar di pelabuhan hancur jadi besi tua. Gudang amunisi di dekat dermaga meledak seperti petasan raksasa menghantam laut dengan gelombang setinggi gedung. Saksi mata di perbatasan menggambarkan pemandangan mengerikan itu. Langit berubah menjadi merah. Seluruh kota terbakar seperti neraka di bumi. Tentara Israel yang tersisa hanya bisa berlari.
komunikasi terputus, listrik padam, internet mati total. Dalam hitungan menit, Israel kehilangan hampir semua infrastrukturnya. Dunia hanya bisa menyaksikan siaran satelit yang menampilkan api, asap, dan kehancuran. Israel benar-benar tak berkutik. Negara yang selama ini merasa paling kebal kini runtuh di hadapan satu serangan. Ledakan demi ledakan terus mengguncang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, hampir semua kota besar Israel lumpuh. Tel Aviv terbakar, Haifa hancur, Yerusalem gelap gulita, listrik padam, jaringan komunikasi lumpuh, dan pusat pemerintahan tak lagi mampu mengeluarkan komando. Di markas militer, para jenderal Israel saling berteriak mencoba mencari jalan keluar. Tapi semuanya terlambat. Sumber energi lumpuh, jalur darat tak bisa diakses, dan satelit mereka tak bisa lagi memberikan gambaran jelas. Rakyat sipil pun tidak tahu harus berbuat apa. Ribuan orang memadati tempat perlindungan bawah tanah, tetapi kapasitasnya terbatas. Banyak yang hanya bisa bersembunyi di basem rumah, berharap keajaiban, namun rudal raksasa itu tidak mengenal belas kasihan. Hantamannya menyapu bersih apapun yang berada di jalur tembak. Bagi dunia luar, Israel seperti menghilang dari peta. Negara yang selama ini dipandang kuat dan tak terkalahkan. Kini porak-poranda dalam hitungan jam. Berita mengenai hancurnya Israel menyebar seperti badai. Stasiun televisi internasional menayangkan gambar satelit yang memperlihatkan kobaran api raksasa. Foto-foto udara menunjukkan kota-kota yang sebelumnya ramai kini hanya menyisakan asap hitam pekat. Para analis militer menyebut kejadian ini sebagai riset global. Rusia bukan hanya menghancurkan Israel, tapi juga mengirim pesan keras kepada dunia. Tidak ada satupun negara yang benar-benar aman. Setelah beberapa jam, semua semakin jelas. Israel benar-benar hilang sebagai kekuatan militer. Tidak ada lagi pasukan yang terorganisir. Tidak ada lagi perintah yang keluar dari pemerintahannya. Tidak ada lagi pusat komando yang bisa dihubungi. Yang tersisa hanyalah reruntuhan api dan kepanikan. Kota-kota besar rata dengan tanah. Instalasi militer lenyap dan pangkalan udara terbakar. Tank-tank Merkava hanya menjadi besi tua. Jet tempur F-35 tak lagi mengudara. Ribuan tentaranya tewas seketika. Sisanya tercerai-berai tanpa komando. Media internasional segera memberitakan bencana ini. CNN menyebutnya The Day Israel Disappeared. Al Jazeera menayangkan gambar langit Tel Aviv yang diselimuti asap hitam. Sementara BBC menyebutnya sebagai serangan paling mematikan sejak Perang Dunia II. Pemerintah Israel lumpuh. Perdana Menteri hanya bisa bersembunyi di bunker bawah tanah, memberikan instruksi yang bahkan tak sempat dieksekusi. Rusia tidak berhenti pada satu serangan. 2 rudal lain menyusul menghantam Haifa dan pangkalan udara Neftatim markas kebanggaan Angkatan Udara Israel. Dalam sekejap 50 jet tempur F-35 musnah tanpa sempat mengudara. Iron Dome yang digadang-gadang sebagai perisai tak tertembus ternyata hanyalah mitos. Puluhan ribu warga dinyatakan tewas, ratusan ribu lainnya terluka. Rumah sakit penuh sesak, dokter kewalahan, obat-obatan menipis, kota-kota besar seperti Tel Aviv, Haifa, dan Bra hancur tak berbentuk. Setelah gelombang terakhir rudal menghantam, Israel nyaris tak ada lagi di peta. Negara yang selama ini mengklaim dirinya kuat, kini lenyap dalam semalam. Rusia menegaskan bahwa serangan ini hanyalah peringatan. Kami tidak berniat berperang dengan dunia, namun siapapun yang bermain api akan terbakar habis, kata juru bicara Kremlin dengan nada dingin. Dunia terdiam. Tak ada yang berani menantang Rusia setelah melihat bukti nyata dari senjata pamungkasnya. Sejarah mencatat tak ada kekuatan yang benar-benar abadi. Israel yang selama ini dielu-elukan sebagai negara dengan militer terkuat di kawasan musnah hanya dalam hitungan jam.